bersama saya Firda Widiasari dari Prodi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Saya di sini akan melakukan praktikum pengamatan ilmu bahan pangan dengan dosen pengampu Ibu Tri Marta Fadila, SPD MGizi. Pada praktikum kali ini, saya akan memakai 4 bahan. Yang pertama, daging, yang kedua, ayam, yang ketiga, udang, yang keempat, ikan lele. Di mana daging yang saya pakai pada bagian segel, yang kedua ayam yang saya pakai pada bagian paha bawah, dan yang ketiga udang segar berukuran sedang, dan yang keempat ikan lele air tawar. Saya juga akan menjelaskan lebih detail tentang tekstur, rasa, aroma, warna, kesegaran pada masing-masing bahan, faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran, dan cara penanganan pada bahan-bahan tersebut. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan masker. Mari kita mencuci tangan. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya kita mencuci bahan-bahan yang kita pakai, agar terhindar dari kuman dan residu pestisida. Setelah dicuci dengan bersih, barulah kita bisa memulai praktikum pengamatan ilmu bahan pangan dengan bahan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan melakukan identifikasi karakteristik pada daging. Daging yang saya gunakan pada bagian kenikel atau paha belakang. Yang terlihat pada daging tersebut, warnanya merah segar, teksturnya kenyal. Yang ketiga, bau anyir khas daging. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran pada daging. Yang pertama, 1. Penyimpanan tidak sesuai dengan suhu yang dianjurkan. Yang kedua, pembungkusan yang tidak menggunakan plastik yang baik. Yang ketiga, daging terlalu lama didiamkan di suhu ruang. Dan yang terakhir, cara penanganan pada daging sapi. Yang pertama, pembungkusan dengan plastik dapat mengurangi penguapan air. Yang kedua, menggunakan suhu -3 derajat Celcius agar bakteri patogen tidak tumbuh. Yang ketiga, pada suhu -18 derajat Celcius, daging dapat disimpan hingga 6-12 bulan. Saya sempat menyinggung mengenai marbling. Tingkatan mutu daging ditentukan oleh marbling. Marbling adalah butiran lemak putih yang tersebar pada jaringan otot daging. Tingkat marbling yang tinggi berarti daging lebih basah, cita rasa lebih nikmat, dan lebih lunak. Marbling dengan tekstur lembut dan tersebar merata maka lebih baik. Yang kedua, saya menggunakan ayam bagian paha bawah. Kualitas daging ayam yang saya gunakan, yang pertama empuk, teksturnya empuk dan lunak. Yang kedua, warnanya putih bersih. Yang ketiga, aromanya anyir khas ayam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran pada ayam. Yang pertama,
penyimpanan tidak sesuai dengan suhu yang dianjurkan. Yang kedua, kondisi lembab juga dapat menurunkan kualitas pada ayam tersebut. Yang ketiga, proses pengemasan yang kurang baik. Yang keempat, banyak ayam yang mengandung residu obat-obatan. Residu obat-obatan juga dapat mempengaruhi faktor kesegaran pada ayam, sehingga ayam dapat menurun kualitas mutunya. Yang terakhir yaitu cara penanganan. Yang pertama, cara perlakuan sebelum pembekuan melalui blanching dan penambahan garam. Yang kedua, temperatur yang dianjurkan untuk penyimpanan ayam sekitar 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius dapat disimpan sampai 7 hari. Waktu penyimpanan pada temperatur minus 5 derajat Celcius tetap mempunyai kualitas yang tinggi selama 2-3 bulan. Jika disimpan pada temperatur minus 18 derajat Celcius, waktu penyimpanan menjadi 12-18 bulan. Pada cara penanganan ayam, saya sempat menyebutkan blanching. Blanching pada sayuran, ketika sayuran sudah direbus dan ditiriskan, kemudian dapat disiram dengan air dingin. Tetapi, untuk daging-dagingan dan ayam, tidak dianjurkan untuk menyiram dengan air dingin setelah ditiriskan, karena akan merusak mutu ikan, daging atau ayam maupun udang tersebut. Yang ketiga, udang segar. Udang yang saya gunakan memiliki aroma amis khas udang, teksturnya kenyal, warnanya putih, dan matanya tampak segar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran pada udang segar. Yang pertama, muncul bercak hitam pada 2-4 hari. Yang kedua, terlalu lama dibiarkan di suhu ruang. Yang ketiga, pada mata terlihat sudah tidak segar dan penampakannya sudah pucat dan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang terakhir, cara penanganan pada udang segar, yaitu menyimpan pada suhu tertentu atau dengan penanganan penambahan butiran es dengan mengganti pada setiap waktu tertentu agar tetap suhunya terjaga. Yang kedua, melepas kulit udang dengan bagian badan udang agar terhindar dari residu pestisida dan bahan kimia lainnya. Yang terakhir, ikan lele. Warnanya terlihat segar, teksturnya keras, aromanya amis khas ikan. Pada ikan, pH kesegaran sekitar 6,0 sampai 6,5. Batas konsumsi 6,8. Yang keempat, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketidaksegaran pada ikan. Ikan yang saya gunakan di sini adalah ikan lele air tawar. Yang pertama, jika terlihat lendir pada permukaan ikan pada saat pasca pre-rigor mortis dengan pH 7. pH 7 adalah di mana ikan tersebut telah rusak. Yang kedua, ikan yang menggelepar akan mengurangi kadar glikogen yang menyebabkan asam laktat yang dihasilkan
sedikit sehingga masa kesegaran ikan atau mutu ikan berkurang. Yang ketiga, jika dibekukan dengan suhu minus 25 derajat Celcius, maka suhu ruangnya minus 25 derajat Celcius juga. Dan yang terakhir, cara penanganan pada ikan air tawar. Yang pertama, memberikan es pada ikan sampai suhu 4 derajat Celcius. Jangan lupa untuk mengganti esnya pada waktu tertentu. Yang kedua, memberikan pecahan es dengan tambahan garam atau dimasukkan ke mesin pendingin. Yang ketiga, jika dibekukan dengan suhu minus 25 derajat Celcius, maka suhu ruangnya pun juga mengikuti dengan suhu saat dibekukan, yaitu minus 25 derajat Celcius. Setelah kita mengetahui banyak penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi, mari kita lanjut untuk mengetahui berat utuh dan berat yang dapat dimakan dari masing-masing bahan yang sudah kita sediakan. Setelah ditimbang, yang pertama, daging pada bagian sengkel mendapat berat utuh sebesar 20 gram. Yang kedua, setelah ditimbang, ayam pada bagian paha bawah mendapatkan berat utuh sebesar 100 gram. Untuk berat bersih, setelah ditimbang mendapatkan berat sebesar 10 gram. Dan untuk berat kotor, pada ayam paha bawah setelah ditimbang mendapatkan berat sebesar 0,5 gram. Berikut udang yang saya pakai, 5 udang segar sebesar 35 gram. Mari mulai mengupas udang untuk mengetahui berat yang dapat dimakan. Setelah udang terkelupas dengan bersih dan terlepas dari cangkangnya dan ditimbang, mendapatkan hasil berat bersih sebesar 10 gram. Setelah ditimbang, untuk berat 2 ekor lele mendapatkan berat utuh sebesar 140 gram. Setelah dipisahkan dengan berat kotornya, berat yang dapat dimakan pada ikan lele yaitu sebesar 15 gram. Dan yang terakhir, berat kotor yang didapat pada ikan lele setelah ditimbang yaitu sebesar 30 gram. Selanjutnya, kita akan melakukan proses perebusan dengan menyiapkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, panci, yang kedua, air secukupnya, dan komponen-komponen yang akan kita rebus satu persatu. Let's start! Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan air secukupnya, masukkan daging, tunggu hingga 10-15 menit. Dan lihat apa perubahannya. Perubahan pertama yang terjadi pada daging setelah 10-15 menit direbus menjadi matang dan berwarna coklat. Teksturnya empuk dan rasanya hambar.
Yang ketiga, siapkan panci, kemudian tuang air secukupnya. Tunggu hingga 10-15 menit. Dan Lalu lihat perubahan apa yang terjadi. Perubahan kedua yang terjadi setelah direbus 10 hingga 15 menit, karakteristik yang terjadi pada ayam bagian paha bawah, warnanya kuning keabuan, teksturnya empuk, dan rasanya hambar. Yang ketiga, siapkan panci, kemudian tuang air secukupnya. masukkan udang, nyalakan kompor, dan tunggu hingga 10-15 menit. Dan lihat karakteristik apa yang akan muncul. Perubahan ketiga setelah direbus 10 hingga 15 menit, karakteristik yang terjadi pada udang, teksturnya empuk, warnanya keorenan, dan rasanya enak dan agak sedikit hambar. Dan yang terakhir, siapkan terlebih dahulu panci, kemudian tuang air secukupnya, lalu masukkan berat yang dapat dimakan, tunggu hingga 10-15 menit dan lihat perubahan apa yang terjadi pada ikan lele tersebut. Perubahan terakhir yang terjadi pada ikan lele yang direbus 10 hingga 15 menit memiliki karakteristik sebagai berikut. Rasanya hambar, teksturnya lembut, dan sudah matang merata, namun di beberapa bagian tubuhnya lengket dan memberikan atau menunjukkan kerusakan karena menempel pada kulit tangan. Sekian praktikum ilmu bahan pangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Tri Marta Fadila dan kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan. Thank you for watching and see you in my next video. Don't forget to subscribe, comment, and like. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.